Dan saudara, lebih lengkap mengenai program Kampung Bahagia ini, kita akan membahasnya bersama Wali Kota Jambi, Maulana. Selamat pagi, Bapak Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Bapak, semoga sehat selalu. Bapak, ini menarik karena kita membahas Waalaikumsalam. tentang program Kampung Bahagia hingga menjadi salah satu prioritas Kota Jambi. Nah, Pak, boleh dijelaskan latar belakangnya, lalu ini mulainya dari kapan sih, Pak? Ya, jadi program Kota Jambi Bahagia ini merupakan visi misi dari pemerintah Kota Jambi, yaitu mewujudkan Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa yang bahagia. Bahagia itu B yang pertama bersih, A yang kedua aman. Inilah yang menjadi titik fokus utama dalam program Kampung Bahagia. Nah, Kampung Bahagia ini adalah salah satu dari 11 program prioritas, Mas Edwin. Salah satunya adalah Kampung Bahagia. Nah, B yang pertama bersih melalui program Kampung Bahagia di mana proses pembangunannya sangat partisipatif, dimusyawarahkan oleh warga melalui Pokja. Pokja Bahagia di setiap RT terdiri dari pemuda, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh adat, bendahara RT, dan ketua RT. 5 orang ini yang mengajak masyarakat bermusyawarah. Nah, B yang pertama bersih adalah bagaimana supaya pengelolaan sampah dari sumbernya yaitu rumah tangga nanti sudah dipilah organik anorganik akan dijemput ke rumah-rumah. Maka Kampung Bahagia ini mengadakan sarana transportasi pengangkutan sampah yaitu gerobak motor yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Kemudian yang kedua adalah aman. Keamanan ini kita melihat bahwa butuh pengawasan 24 jam yang terintegratif. Sehingga para ketua RT melalui musyawarah di tingkat RT-nya menentukan titik mana yang bisa memonitor keluar masuknya masyarakat ke wilayah RT itu. Ada RT-nya yang luas bisa 2 titik, ada yang kecil 1 titik cukup. Tapi istimewanya CCTV ini terkonek dalam satu sistem masuk ke Jambi City Operation Center. Bahkan dari handphone saya sebagai wali kota bisa memonitor semua aktivitas kegiatan masyarakat di tingkat RT. Nah, ini bisa diakses oleh di tingkat RT tentunya ketua RT. Di Lurah, Pak Lurah, Babinsa, Babin Kamtibmas. Tingkat kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Camat. Di tingkat kota ada Kapolres, ada Dandim. Dan setiap aktivitas yang mencurigakan, kemudian ada kejadian-kejadian tertentu, laporan dari masyarakat, maka CCTV ini menjadi hal yang sangat penting untuk melihat kejadian itu seperti apa. Dan ini adalah program yang mengurangi potensi orang untuk melakukan kejahatan, Mas Edwin. Karena akan kita umumkan di videotron-videotron Kota Jambi. Kelurahan Palimo misalnya, ini sudah diawasi CCTV. Setidaknya kita tahu bahwa kehidupan masyarakat perkotaan itu banyak suami istrinya bekerja. Di jam-jam kerja itu biasanya perumahan kosong, kurang ada yang di rumah, hanya tinggal anak-anak dan lain sebagainya, maka CCTV ini merupakan program prioritas dari Kampung Bahagia tahun ini temanya, yaitu bersih dan aman, Mas Edwin. Baik, Bapak tadi sempat dijelaskan sedikit soal bagaimana program ini akhirnya pemasangan CCTV ini berakhir pada efektivitas penekanan potensi kriminalitas. Lalu lantas bagaimana Pak kalau untuk percepatan penanganan situasi darurat? Ada contoh-contoh mungkin yang telah terjadi sebelumnya? Ya, jadi setelah dipasang, ada kejadian misalnya di satu perumahan, ada pelaku kejahatan mencuri meteran air. Ya, para pencuri belum tahu bahwa di daerah itu sudah dipasang CCTV. Hanya dalam waktu 15 menit itu sudah bisa ditangkap, diamankan, dan bisa diproses. Artinya, kecepatan dalam pelayanan ini juga dikoneksikan dengan program yang lain. Salah satunya adalah call center bahagia 112. Jadi masyarakat 24 jam bebas pulsa boleh melaporkan kejadian apapun. Gangguan keamanan, gangguan bencana misalnya, ada hewan yang masuk rumah, ada ular dan lain-lain. Itu banyak sekali kejadiannya yang melapor. Nah, khusus untuk kejadian-kejadian yang melibatkan pelaku kejahatan, itu bisa dipantau melalui CCTV ini 24 jam dan itu bisa diputar karena itu tersimpan. Kemudian nanti ini bisa diproses secara hukum. Nah, tapi tujuannya tidak hanya untuk kejadian, tapi ini adalah lebih ke arah preventif, pencegahan.
Karena dengan diketahui bahwa seluruh RT sekota Jambi memiliki CCTV 24 jam yang terkoneksi, bahkan ke handphone wali kota, handphone Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtibmas, itu akan mengurangi potensi niat. Kalau niatnya ada, kemudian ada, wah ini di sini sudah diawasi CCTV, maka prosesnya akan berkurang, bahkan mungkin insya Allah kita tiadakan kejadian-kejadian kriminalitas. Tapi yang istimewanya, Mas Edwin, program ini adalah program yang partisipatif. Jadi dana pembangunannya betul-betul didorong ke setiap RT. Nah, melalui Pokja Bahagia itu, RT mengajak seluruh masyarakatnya untuk bermusyawarah. Tahun ini apa yang akan kita butuhkan? Yang pertama misalnya tema besarnya tentang kebersihan. Itu ada gerobak motor dikelola oleh warga sendiri. Setiap rumah melakukan pemilahan sampah, organik, anorganik, dan dijemput ke rumah-rumah. Nah, ini sedang berproses sehingga bisa massal 250.000 rumah di kota Jambi sebagai penghasil sampah, yang kurang lebih setiap harinya 500 ton, itu akan dikelola, dijemput ke rumah-rumah, nanti plastiknya yang anorganik akan mempunyai nilai sirkular ekonomi, di-reuse, di-reduce, di-recycle. Begitu juga yang organiknya. Nah, yang kedua ini adalah sisi berkaitan dengan keamanan. CCTV ini juga bermanfaat untuk memonitor tahap pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, akan ketahuan juga. Sehingga ini mendorong kesadaran kita bersama untuk menjaga kota ini bersih dan aman. Nah, dana pembangunan yang ada itu di samping untuk kebersihan, keamanan, juga untuk infrastruktur, dikerjakan secara gotong royong, Mas Edwin. Jadi direncanakan bersama, misalnya setelah disepakati di RT itu membutuhkan jalan lingkungan. Nah, bahan dibeli, kemudian ada 2 tukang yang dibayar, tapi semuanya dikerjakan gotong royong. Bahkan ibu-ibunya ikut berpartisipasi buat kopi, buat gorengan. Jadi ada infrastruktur, drainase, posyandu, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Tentu setiap RT berbeda karena ada tahapan perencanaannya. Kemudian dilakukannya juga gotong royong, lebih efisien. Bahkan banyak warga yang kemudian dengan program ini menghibahkan tanahnya ini untuk taman bermain di RT ini untuk fasilitas jalan dan lain-lain. Banyak kami mendapatkan hibah dari masyarakat, Mas Edwin. Ini bentuk partisipasi yang luar biasa dengan adanya stimulus Kampung Bahagia ini. Kemudian dibangun sama-sama, lebih efektif sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dan ini luar biasa menurut saya karena ini adalah tahun pertama dalam masif ya, artinya 1.583 RT. Di tahun sebelumnya kami lakukan uji coba 67 RT dan responnya luar biasa, Mas Edwin. Ini adalah bentuk pembangunan yang partisipatif, gotong royong, dan hasilnya betul-betul bisa dirasakan sesuai kebutuhan masyarakat di level paling bawah RT. Berarti ini sebuah inisiatif yang memang digalakkan oleh pemerintah namun juga memiliki efek yang begitu besar di masyarakat, bahkan sampai masyarakat ingin ikut berpartisipasi. Harapannya Bahagia ini Pak bisa benar-benar menjadikan masyarakat bahagia. Terima kasih banyak Wali Kota Jambi, Amin. Bapak Maulana telah berbincang bersama kami di Jurnal Nusantara. Bapak sehat selalu. Terima kasih Mas.